Dan kami masih berada langsung dari PN Jaksel, ini berkenaan dengan sidang perdana Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Seperti Anda lihat di belakang saya ini memang ruang sidang belum dibuka karena sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 11. Tadi seperti menurut Humas ya pemirsa ya, nanti akan di-split dulu sidangnya. Tapi kalau misalnya memang ada kemungkinan untuk digabung, ini juga bisa digabung. Nah, di dalam ruang sidang atau di depan ruang sidang kondisinya masih sepi. Bagaimana dengan kondisi di luar PN Jaksel? Kita akan melihat laporan dari Glory Nata. Glory, silakan. Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sejak tanggal 24 Mei 2023 lalu memang berkas yang dinyatakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus penganiayaan berat dan terencana yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini P21 yang artinya siap. Maka hari ini tanggal 6 Juni 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar secara perdana sidang perdana atas Mario Dandi dan juga Shane Lucas atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap korban David Ozora yang hari ini akan dilaksanakan di ruang sidang utama. Nanti akan dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh JPU terhadap 2 orang terdakwa tersebut. Dan untuk situasi dan juga pantauan kondisi saat ini di lokasi, saat ini saya berada di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang kondisinya masih sepi dan juga masih terbilang kondusif meskipun sudah ada penjagaan dari pengamanan beberapa petugas keamanan yang mana melibatkan juga dari personil internal dari PN Jaksel, yaitu ada Pamdal, kemudian ada juga pengamanan yang dilakukan oleh 200 anggota polisi dari Polres Jakarta Selatan yang juga bekerja sama dengan pengamanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Memang tidak ada pengamanan khusus hari ini seperti biasanya pengamanan dilakukan seperti agenda sidang lainnya. Dan juga hari ini rencananya akan digelar sidang pembacaan dakwaan terhadap yang dilakukan oleh JPU terhadap kedua terdakwa. Namun pembacaan dakwaan ini akan dilakukan secara terpisah atau bergantian. Mario Dandi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Shane Lucas, mengingat bahwa memang berkas dari dakwaan ini berbeda dan juga pasal-pasal yang dikenakan terhadap 2 orang terdakwa tersebut berbeda. Namun bisa dijadikan satu secara berbarengan jika nantinya kuasa hukum keduanya ini menyanggupi. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Shane Lucas dan Mario Dandi ini ditahan di Lapas Salemba, Jakarta Selatan, yang mana sebelumnya memang dipindahkan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menuju ke Lapas Salemba, Jakarta Selatan, sehingga nantinya akan ada pengawalan ketat dari mulai Salemba, Jakarta Selatan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan menurut informasi yang kami himpun juga yang nantinya akan hadir dari pihak David Ozora, yaitu korban dalam hal ini adalah kehadiran dari ayah dari David, yaitu Jonathan Latumahina, dan juga kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, siap hadir untuk menyaksikan pembacaan dakwaan JPU. Namun dari pihak Mario Dandi dan juga Shane Lucas kami belum bisa mengonfirmasi siapa saja yang akan hadir. Dan nantinya pada saat agenda pemeriksaan saksi, kalau dari pihak kuasa hukum David Ozora yaitu Melissa Anggraini menyatakan bahwa pihaknya siap akan menghadirkan saksi ahli, yaitu dokter dalam hal ini yang akan menjelaskan kondisi terkini dari David Ozora. Kalau informasi yang kami himpun, memang kondisi terkini dari David Ozora adalah memang masih mendapatkan perawatan intensif meskipun belum stabil secara fisik, kemudian keseimbangan dan juga kognitifnya belum stabil. Dan juga dari pihak Mario Dandi ini rencananya nanti pada agenda sidang pemeriksaan saksi akan menghadirkan sekitar 17 orang saksi, sedangkan dari pihak Shane Lucas akan menghadirkan 16 orang saksi, diantaranya masing-masing terdapat saksi ahli 5 orang. Dan pertanyaannya di sini, apakah nanti ayah dari Mario Dandi, Rafael Alun, yang merupakan tersangka dari KPK ini juga akan dihadirkan? Dari pihak PN Jaksel menyatakan jika nama saksi Rafael Alun ini terdapat dalam surat dakwaan, maka mau tidak mau harus dihadirkan. Dan saat ini sidang dilakukan secara terbuka karena memang menurut PN Jaksel sidang hari ini melibatkan 2 orang terdakwa yang masuk dalam kategori orang dewasa, yang mana masing-masing umurnya ada 20 tahun dan 19 tahun. Kemudian kasus ini masuk dalam tindak pidana umum, bukan kesusilaan, sehingga sidang akan digelar secara terbuka. Sementara demikian, Anggi. Nomor antrian D6 dipersilakan menuju loket. Baik, terima kasih Glory. Tadi laporan dari luar ya. Kembali di dalam atau di depan ruang sidang pemirsa yang akan disiapkan hari ini untuk jalannya sidang perdana dari Mario Dandi dengan Shane Lucas. Saya kembali akan bersama dengan pakar hukum pidana Kang Asep.
Jadi kita coba bahas pasal per pasal ya. Ya. Mohon bantuannya nih. Jadi Lukas kita melihat dari pihak Lukas ini merasa bahwa sebenarnya kayak kasusnya Eliezer juga gitu. Sempat ada dalih bahwa dia ada pengaruh dikuasai sehingga sebenarnya tidak ikutan gitu, hanya merekam. Pandangan Kang Asep? Ini, jadi kalau orang hukum itu harus belajar membaca teori hukum. Teori hukum tuh baik teori hukum ilmunya maupun jurisprudensi. Kan orang nganiaya pakai tangan, pakai pukul. Penganiayaan itu dalam arti hukum dikatakan menyebabkan sakit atau luka. Itu penganiayaan. Maka ada kategorinya. Nah, ada ringan, ada berat dan mati. Yang tahu ringan, berat dan mati hanya tenaga kesehatan. Oke. Makanya butuh alat bukti tenaga ahli yang menyatakan oh ini mah kategorinya kan, bukan ahli hukum yang ngecap atau ngebacot lah saya katakan. Oh ini gini, enggak, itu mah nanti kita saya pukul kamu Anggi. Bisa berat, bisa ringan, bisa mati, tergantung mana yang dipukulnya. Nah, yang menentukan akibat penganiayaan itu bukan ahli hukum, tapi tenaga medis. Oke. Oh, dia meninggalnya karena apa? Oh, beratnya apa? Ringannya apa? Jadi pasal-pasal itu makanya di KUHP diatur 351 sampai 355 itu. Dimulai penganiayaan biasa. Nah, terus mundur sampai 355 menggunakan kata penganiayaan berat. Oke. Akibatnya juga sama. Ada penganiayaan berat, yang ringan, berat maupun mati. Ya. Kang, tapi belum terjawab nih Kang. Shane Lucas posisinya, karena kan posisinya dia hanya merekam. Terserah apapun juga. Makanya saya bilang, oke, pertama tadi ya penganiayaan. Penganiayaan itu kan ada yang melakukan. Di pidana itu ada turut serta. Paling gampang kasih contoh, orang mencuri, orang merkosa. Yang merkosa, yang mencuri, kan bisa ada yang ngebantu. Ada yang megangin, ngerekamin, ngeliatin. Tapi itu bagian dari tindak pidana. Maka aku mengenal penyertaan. Jadi orang mengatakan, wah saya hanya ngerekam, saya hanya ngeliat. Kan pertanyaan sederhana. Lo ada tindak pidana kok cicing aja, kok diem aja. Oke. Kan minimal dia melakukan sesuatu. Terlepas saatnya berhasil atau tidak. Nah itulah, jadi jangan berkelit. Wah saya kan hanya ngerekam, saya nggak tahu. Loh, di situ jelas ada penganiayaannya berat kan. Ini fakta hukum yang telah dibuktikan di PN ini kan, maupun di PT. Yang di kasusnya AG kan. Jadi orang mengatakan ya hak siapapun juga kalau untuk pembelaan sih, makanya di hukum dikenal ketika terdakwa berkilah itu keterangannya berlaku bagi dirinya sendiri, jadi cuma satu alat bukti. Kang, jika dia terlibat, Ya. kita masih ke Shane Lucas ya, terlibat, tapi dalam kondisi mendapatkan tekanan untuk melakukan keterlibatannya. Pandangan Kang Asep? Ya, gini, kita belajar tadi katakannya dari kasusnya kemarin itu kan, kalau kemarin mah di kasus Ican tidak ada pilihan lain. Oke. Kalau dia itu kan bukan atasan bawahan. Oke. Jadi jangan menggunakan pasal 51 atau pasal-pasal ya hal meringankan atau hal yang meniadakan hukuman. Di situ kan jelas di rekaman itu. Ya, posisi yang lakukan. Nanti kita akan lihat kan ketika sidang AG juga kita lihat kan bagaimana rekonstruksi. Di sini juga anak kecil rekonstruksi yang ketahuan juga. Oke. Kang, majelis hakim ketika membawa kasus seperti ini melihat nggak umur masa produktif dari korban, dari pelaku, Kang? Ini yang pertama, memang ada pembatasan usia pelaku di bawah umur. Kalau sekarang pelakunya kan di atas sistem peradilan anak 20 kan, jelas dewasa. Sekarang jangan kan sebenarnya 16 juga sebenarnya udah dewasa, anak SMP sekarang udah pinter-pinter kan. Nah sekarang orang mah tidak melihat, pokoknya dilakukan kalau nganiaya siapapun, mau anak-anak, mau kakek-kakek, kalau dia menyebabkan mati hukumannya berat, menyebabkan berat hukumannya juga berat. Oke, majelis hakim tidak akan melihat dia lebih muda atau lebih tua, itu enggak ya? Nggak ada urusan, yang dilihat itu berat ringan itu dari perbuatannya. Jadi kan pidana itu ketika dia melakukan, nah ini karena penganiayaan, dia menyebabkan luka. Yang siapa yang menyebabkan luka? Ya pelakunya, anak muda, temennya. Loh, gara-gara begituan kok masih melakukan perbuatan. Kita lihat kan apa yang dilakukan oleh M itu kan, yang dilakukan oleh Sen apa? Hanya ngerekam. Ya udah kita lihat aja, masa ngerekam doang? Masa perbuatan gitu direkam? Kang, sejauh mana nanti dari hakim ini melihat permintaan tambahan dari keluarga? Berkenaan misalnya ada informasi minta pertanggungjawaban biaya dan lain-lain begitu ya. Selain masalah pasal-pasalnya, Kang, itu gimana, Kang? Kalau dari korban itu hak keperdataan. Jadi ketika ada perbuatan pidana, contoh paling gampang ini, para hakim diajarkan dulu. Ada kecelakaan lalu lintas, nabrak warung. Pidananya kecelakaan lalu lintas. Tapi warung itu kan ada hak-hak lain, ya. Nah, hak lain berat. Sama juga ketika orang dipukul, dianiaya, kan menyebabkan biaya-biaya kan, maka dia wajib untuk mengganti biaya-biaya itu. Itu hakim udah tahu. Jadi perkara pidana di KUHP bisa digabungkan pasal 98 atau menuntut tersendiri juga boleh keluarga korban, ya Pak. Kan
menurut pemberitaan kemarin kan biayanya besar juga kan rumah sakit itu. Yang nggak mungkin ditanggung oleh korban, ya pelaku. Itu harus dimasukkan ke dalam tuntutan atau memang otomatis? Pilihan. Jadi bisa menggabungkan di tuntutan, itu pasal 98, ya ketika jaksa mengajukan tuntutan, minta digabungkan tuntutan ganti rugi dari korban. Satu itu, dibuka ruang hukumnya. Kedua, gugatan perdata tersendiri. Jadi gugat perdata bahwa dia jaga perbuatan melawan hukum harus bayar. Oke, karena pembicaraan kita semakin menarik karena membahas per pasal, kita lanjutkan boleh setelah ini ya. Oke, dan